Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi industri maritim. Kami dari kelompok 1, yang pertama Sultan Malik Nomai, Delina Ratuarat, Dian Nur Hasanah, Jihan Suciwandira, Evernas Devarsin, Ferdinand Boger, dan Galua Mona. Kemaritiman. Maritim adalah segala aktivitas manusia yang memanfaatkan ruang laut dan sumber daya alam laut untuk penghidupannya, termasuk komersial, teritorial, maupun ritual. Industri maritim. Industri maritim merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan penghidupan manusia. Industri ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, memberikan lapangan kerja terbesar, mempunyai sejarah sangat panjang, dan menimbulkan dampak politik sangat luas. Sifat industri maritim ada 3. Yang pertama, padat modal. Yang kedua, padat karya. Yang ketiga, terampilan tinggi dalam manajemen arus cash flow manajemen. Selanjutnya, kepemilikan wilayah perairan sebagai syarat negara maritim terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, dalam rangka menjadikan Indonesia makmur dan sejahtera, khususnya dalam industri kemaritiman. Aspek kedua adalah pendidikan dan penguasaan teknologi kemaritiman. Aspek ketiga adalah pengelolaan secara efektif sarana atau kapal dan galangan dan prasarana atau pelabuhan, institusi penunjang seperti syah bandar, bea cukai, TNI, polisi, dan lainnya. Adapun aspek keempat yaitu sebagai dukungan pemerintahan dalam bentuk insentif fiskal dan peraturan kebijakan. Perkembangan industri maritim. Industri kemaritiman berubah seiring perkembangan peradaban dan penguasaan teknologi dan kondisi politik global. Perkembangan teknologi perkapalan dan navigasi mulai berkembang sejak 3000 sebelum Masehi. Yang pertama, era pelaut Yunani kuno atau Greek. Motivasi pengembangan teknologi pelayaran pada masa 2400 tahun lalu di Laut Mediterania dan Baltik adalah perdagangan. Inovasi yang lahir pada masa ini adalah teknologi layar yang memanfaatkan angin, disebut trade winds. Selanjutnya, motivasi pengembangan teknologi maritim pada era kerajaan Yunani 400 sampai 300 sebelum Masehi adalah aspek militer seperti penaklukan dan perluasan wilayah kerajaan. Yang kedua yaitu era kolonialisme dan Christopher Columbus, abad eksplorasi 15 sampai 19 Masehi. Pada era teknologi kapal layar berkembang lebih baik dari era kerajaan Yunani. Sistem palet dan barel sebagai metode packaging. Motivasi kolonialisme tetap ada, namun luasnya kerajaan lebih kecil dan lebih banyak dibandingkan era kerajaan Yunani. Yang ketiga, era industrialisasi dan era minyak bumi. Era ini ditandai dengan sistem batu bara sebagai alat penggerak kapal, namun masa ini hanya sebentar saja. Bahan baja sebagai lampu kapal juga melalui berkembang menggantikan kayu. Era ini menandai teknologi kontainer sebagai metode pengembang, packing, dan mobilisasi barang, lalu menjadi masif dalam sistem perdagangan dunia. Inovasi jenis kapal juga muncul dengan cepat pada era ini. Contoh, kapal bertenaga solarel bernama Aguirre Leader Enwigel Lisin Japan. Bidang-bidang yang terkait dengan aspek industri kemaritiman. Perminyakan lepas pantai, oil dan gas offshore exploration. Industri yang tumbuh dari aktivitas perminyakan lepas pantai ini adalah industri galangan. Untuk membangun anjungan tersebut industri survei, baik pemilikan anjungan maupun independen survei, biasanya dari bank, biro klasifikasi atau asuransi. Industri logistik, mobilisasi alat proses dan manusia, dan industri keuangan, finansial dan asuransi kerugian. Pelayaran shipping terbagi menjadi 2, yaitu pelayaran internasional. Pelayaran shipping adalah industri yang bersifat padat modal.
dan keterampilan manajemen arus gas sangat penting untuk dimiliki. Yang kedua, pelayaran nasional Indonesia. Pengusaha-pengusaha di kapal Indonesia bergabung dalam Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia, Indonesia National Shipowner Association. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu dalam aspek patroli laut untuk mengatasi hal-hal pelanggaran atau ilegal, hal-hal yang tidak dilaporkan atau unreported, dan hal-hal yang belum diatur atau unregulated, dan proses penangkapan ikan maupun hal terkait dengan perikanan. Kedaulatan adalah harga diri bangsa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan pertahanan negara Indonesia adalah vital. Adapun catatan industri kemaritiman Indonesia, Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia atau INSA menyatakan bahwa kapasitas kapal pada tahun 2005 dari yang cuma 5,67 juta GT meningkat menjadi 38,5 juta GT pada tahun 2016. Jumlah kapal tumbuh dari Rp6.041 unit menjadi Rp24.046. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.